Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Sanela. Saya dari kelas 3H Teknik Informatika. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan SQL Developer Data Modeler untuk membuat diagram R dari kasus yang sederhana. Sebelumnya, apa itu SQL? Struktur Query Language atau SQL adalah sistem manajemen database relasional atau RDBMS yang dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur klien atau server. Istilah klien atau server dapat digunakan untuk merujuk kepada konsep yang sangat umum atau hal yang spesifik dari perangkat keras atau perangkat lunak. Pada umumnya terdapat 3 jenis perintah yang bisa digunakan oleh SQL, yaitu 1. Ada DDL atau Data Definition Language, merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database, dalam hal ini database dan tabel. Yang kedua ada DML atau Data Manipulation Language, merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data atau record table. Yang ketiga ada DCL atau Data Control Language, merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi user dan hak akses atau privilege. Beberapa kegunaan dari SQL diantaranya, SQL dapat memungkinkan Anda mengakses dan memanipulasi database. SQL dapat mengeksekusi query terhadap database. SQL dapat mengambil data dari database. SQL dapat menyisipkan catatan dalam database. SQL dapat memperbarui catatan dalam database. SQL dapat menghapus catatan dari database. SQL dapat membuat database baru. SQL dapat membuat tabel baru dalam database. SQL dapat membuat prosedur yang tersimpan dalam database, dan juga SQL dapat mengatur hak akses pada tabel, prosedur, dan pandangan. Penggunaan SQL Developer Data Modeler untuk membuat diagram R dari kasus yang sederhana. Oke, sebelumnya kita tampilkan dulu kasus sederhananya, yaitu terdapat sebuah toko sepatu yang bernama Stars akan merancang database-nya. 1. Seorang penjual dapat melayani atau relasi beberapa pelanggan. Yang kedua, seorang pelanggan dapat menerima atau relasi beberapa produk. Yang ketiga, beberapa penjual dapat menyiapkan atau relasi beberapa produk. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Pada desain, klik New Design. Klik kanan tadi, lalu New Design. Lalu pilih yang logical. Lalu kita tambahkan new entity. Kita buat beberapa new entity. Yang pertama, namanya penjual. Short name-nya PL. Lalu tambahkan atribut. Kita tambahkan 4 atribut. Oke. Atribut pertama, namanya adalah nama produk. Data tipenya logical. Short tipenya adalah varchar. Lalu size-nya 20. Di sini pilih primary UID. Oke. Yang kedua, kita buat kode harga. Pilih logical, varchar, baru pilih size-nya 10. Lalu di sini pilih mandatory. Lalu ke atribut yang ketiga, namanya adalah alamat. Logical, varchar, size-nya 30. Lalu pilih mandatory. Lanjut ke atribut keempat, nomor telepon. Logical, varchar, di sini 15 saja size-nya, lalu pilih mandatory. Kalau udah, langsung klik OK.
Selanjutnya kita masuk ke entity yang kedua. Entity kedua kita buat namanya produk. Short name-nya adalah PT. Lalu kita buat attributes-nya. Kita buat 3 attributes. Atribut pertama namanya adalah kode warna. Logical. Varchar. Lalu pilih size-nya 10, 15 lah. Lalu pilih mandatory. Langsung ke atribut yang kedua. Namanya adalah nama produk. Pilih logical. Tunggu dulu. Kode warna tadi jangan lupa ya, ini primary UID. Lalu di atribut yang kedua tadi sort type-nya varchar. Lalu size-nya 20, pilih mandatory. Yang ketiga, ukuran. Logical, varchar, size-nya pilih 10, lalu mandatory. Cek dulu. Kalau sudah, oke. Lanjut ke entity yang ketiga. Entity yang ketiga kita buat namanya pelanggan. Short name-nya adalah PN. Lalu kita isikan atributnya. Tambahkan 5 atribut. Oke. Atribut pertama adalah kode pesanan. Logical. Short type-nya varchar. Size-nya adalah 10. Sini pilih primary UID. Lalu ke atribut yang kedua, nama produk. Data tipenya logical, short type-nya varchar, size-nya 20 aja. Terus ini mandatory, bukan primary UID ya. Lalu kita ke atribut yang ketiga, isikan di sini nama, logical, varchar, size-nya 20, baru pilih mandatory. Lanjut ke atribut yang keempat, alamat. Alamat, logical, varchar, size-nya 30, pilih mandatory. Lalu nomor telepon. Nomor telepon. Pilih data tipenya logical. Search tipenya adalah varchar. Size-nya 15 saja. Lalu mandatory. Kalau udah, ini ada yang salah ya. Sini ternyata varchar. Oke. Size-nya 30. Oke. Bisa lihat, oke. Kalau udah kayak gini, sekarang kita tinggal buat relasinya. Oke. Yang pertama itu, seorang penjual dapat melayani atau relasi beberapa pelanggan. Berarti kita menggunakan one to many. One to many.
dari penjual ke pelanggan. Penjual ke pelanggan. Di sini kita buat melayani. Name on search-nya melayani. Search opsionalnya biarin aja, nggak usah dirubah. Oke, lanjut. Yang kedua, seorang pelanggan dapat menerima beberapa produk. Pelanggan dapat menerima beberapa produk. Oke. Pelanggan dapat menerima beberapa produk. Berarti kita pakai one to many lagi. Jadi pelanggan produk menerima namanya ya. Oke. Selanjutnya kita ke yang ketiga, yaitu beberapa penjual dapat menyiapkan relasi beberapa produk. Berarti kita menggunakan many to many dari penjual ke produk. Di sini ganti dengan nama menyiapkan. Klik OK. Lalu kalau sudah begitu, tinggal show, klik kanan, show, terus pilih labels. Beginilah tampilan relasinya. Cukup sekian dari saya penjelasan tentang penggunaan SQL Developer Data Modeler untuk membuat diagram R dari kasus yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.